Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Qabla an nabda darsana al-yawm, ismahu li an aqra lakum kashfal hudhur. Muhammad Aden Al-Faqih, Hadir. Syakya, Hadiro, Sheila, hadiro, Siti Fatimah Az-Zahra, hadiro, Sophia, izin, Zain, Syifa, hadiro, Wulan. hadiro, Ya, ada yang belum disebut namanya? Ada yang baru, Hasan ya? Hasan gitu ya. Sophia Fatih Rifah. Oh ya, hadir ya. Terus siapa lagi yang belum disebut namanya? Kita baca Al-Asma Al-Husna dipandu oleh Rihla. Nas'aluka ya Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ghafala an-dzikrika ghafiru. Aina wasalna, sampai mana kita kemarin? Oh yes, sebelum itu saya review dulu ya. Aduh, maaf, saya review dulu. Nanti setelah saya review baru. Baik, jadi di pertemuan kedua kemarin kita sudah bahas bahwa setelah Syekh Sayyid Rashid Ridho dan Muhammad Abdul membuka tafsirnya dengan kompilasi ayat pilihan Al-Quran, ya. Dan ini adalah sebuah keunggulan karena untuk memilih ayat-ayat yang bisa menjadi pembuka Al-Quran itu tidak mudah, ya. Jadi ini sebuah keunggulan bagi para pelajar tafsir. Al-Manar ini yang nilai-nilai hebatnya, nilai plusnya adalah dia bisa membuka tafsir ini dengan pilihan-pilihan ayat Quran yang terbaik, yang memukau dan mendeskripsikan atau menggambarkan keutamaan-keutamaan tafsir dan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ya. Nah, setelah itu beliau di sini ya menjelaskan bahwa ada semacam janji dari Tuhan kepada umat Islam, ya. Begitu banyak janji, mulai dari kebahagiaan dunia akhirat, terus juga la yastakhlifannahum, akan diberikan keberlanjutan. Jadi khilafah itu adalah keberlanjutan. Maksudnya agamanya itu akan terus tumbuh berkembang, ya. Jadi khilafah itu seperti itu artinya. Bukan khilafah dalam konsep negara Islam seperti ISIS, ya, bukan seperti itu. Tapi khilafah yang dimaksud di sini berdasarkan studi tafsir terbaru, ya, di UIN Jakarta kalau tidak salah, atau di dunia, bahwa makna khilafah itu adalah keberlanjutan. Ya, itu dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman. Ya, terus juga Nasru walillahil izzatu, akan dijanjikan juga kepada orang beriman itu al-izzah, kemuliaan. Terus al-a'laun itu derajat yang tinggi. Ya, itu semua dijanjikan, ya, fi halai illatihim wa dhafihim wa faqrihim wa bu'dihim minal mulki wa sultan. Di keadaan umat Islam yang saat itu sedikit lemah, ya, sudah sedikit lemah, terus fakir, terus di al-bu'du anil mulki wa sultan, jauh dari kekuasaan. Itu dijanjikan kepada umat Islam pada saat mereka itu sedikit, dan terbukti sampai sekarang, ya, umat Islam menjadi umat yang paling produktif dan paling banyak populasinya. Selain populasi kita terbanyak, nomor 2 sekarang di dunia, juga Islam menjadi agama yang paling aktif, ya, dibandingkan agama lain. Kalau kita bandingkan penganut agama lain dengan Islam yang paling sering melakukan ibadah, ya, ritual, sosial, intelektual, ya. Di mana-mana selalu ada azan, selalu ada orang yang membaca Quran, ya. Jadi itulah makna khilafah, ada keberlanjutan. Terus setelah itu juga di paragraf ini yang hadallahu bihadzal Quran al-Arab, ya, di sini latar belakangnya adalah Muhammad Abdul dan Rashid Ridho itu berada di masa ketika negara Arab, Mesir waktu itu dijajah oleh Barat, ya. Ya, dijajah oleh Barat, dan mereka ingin mengingatkan bahwa dulu bangsa Arab itu sempat maju, ya. Nah, makanya kemarin tuh yang dibaca Libya di sini apa nih?
qaharu a'zama duwalil ard. Bahkan bangsa Arab itu pernah menguasai negara-negara hebat, ya, negara-negara hebat di dunia. Karena apa? Karena waktu itu bangsa Arab dekat dengan Al-Qur'an atau ihtadau bil Quran. Mereka mengambil Al-Quran sebagai hidayah. Kapan itu? Ada yang tahu? Kapan ini bangsa Arab menguasai Eropa misalkan? Yaitu ketika masa kekhilafahan dinasti Abbasiyah. Ya, di situ umat Islam sangat berjaya. Bangsa Arab khususnya ya. Bangsa Arab sangat berjaya bahkan menguasai Eropa, bahkan juga rata-rata kalau kita lihat di keilmuan modern sekarang seperti kedokteran, penerbangan, itu semua dari umat Islam, orang Arab, bangsa Arab. Contohnya misalkan kedokteran ada Ibn Sina, matematika ada Al-Khwarizmi, ya. Jadi algoritma itu bahkan dari namanya Al-Khwarizmi. Penerbangan ada Ibn Firnas. Nah, ini yang dimaksud oleh Muhammad Abduh. Jadi ketika bangsa Arab waktu itu dijajah oleh Barat, Muhammad Abduh ingin mengingatkan bahwa dulu bangsa Arab itu pernah menguasai dunia, ya, dengan catatan karena mereka ihtadau bil Quran atau dekat dengan Al-Quran, gitu ya. Ya, sekarang berarti dari Daulatul Rum, silahkan. Aden. Dari Daulat Rum, Ustaz. Iya. Aden jurusan apa? Alim Lokal Arabiyah. Aden jurusan PBL. Iya, PBA. Masya Allah. Siap. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Daulatul Raumi, Raumani, wa Daulatul Farsi. Ya. Coba perhatikan. Ini kan kalimatnya tidak lengkap ya. Berarti dia bisa jadi adalah badal ya. Ya, jadi kalau dia badalnya kemana coba kira-kira? Dia badal ke a'zoma. Jadi situ kan ada qaharu a'zoma duwalil ardi. Dia cara bacanya bukan Daulatur Rumi Ar-Rumanu, tapi Daulata Ar-Rumi Ar-Rumana wa Daulatal Farsi. Ya. Jadi dia badal ke a'zoma duwalil ardi. Gitu ya. Daulatul Raumi, Ar-Raumana, wa Daulatul Farsi. Mumtaz. Fabihadi mahruha. Bukan fabihadhihi, itu enggak ada binya ya. Fahadhihi mahruha. Fahadihi mahruha. Nun lawahil wujudi. Ya, jelas. Bihadmi sultaniha wa islami sya'baha apa? Wa tilka Sya'biha. wa islami sya'biha. Gitu dulu aja deh. Habis ini Rihla PBA kan yang udah salah ya? Ya, siap-siap. Saya artikan dulu ya. Ya, jadi kan sebelumnya disebutkan qabil ihtida'i bihi. Ya. Dan dengan berpetunjuk atau menjadikan petunjuk kepada Al-Qur'an, qaharu, ya, orang-orang Arab itu menaklukkan atau menguasai a'zama duwalil ardi al-mujawarati lahum. Negara-negara dunia yang a'zam, yang agung-agung, yang hebat-hebat, al-mujawara yang berada di sebelah lahum, di sebelah mereka. Nah, di sini sifatnya Daulatul Rum dan Daulatul Fars adalah badal atau menjelaskan bangsa apa contohnya yang a'zam itu, yang agung terus ditaklukkan oleh bangsa Arab. Contohnya adalah Daulatul Rumi Ar-Rumana, ya. Seperti negara Romawi, bangsa Romawi atau negara Roma. Terus Daulatul Farsi dan negara Persia, ya. Fahadhihi mahbuha min lawahil wujudi. Dan ini nih mungkin kembalinya ke ini ya, ke bangsa Arab ya. Jadi bangsa Arab itu mahruha menghapus atau mensirnakan hak mereka ya, negara-negara Romawi dan negara Persia, daulah Rum dan daulah Fars ya, itu dihapus min lawahil wujud dari. Nah, lawahil wujud ini kalau kita artikan secara literal artinya lauhil wujud. Lauh artinya papan, wujud itu ada. Tapi kalau kita artikan secara bebas, dari
apa istilahnya? Peta percaturan dunia istilahnya gitu. Jadi bangsa Arab itu menghapus mereka dari lauhil wujud, peta percaturan dunia atau papan atas dunia gitu lah. Misalkan kayak Persib nih dari yang tadinya peringkat 5 terus tiba-tiba mengalahkan Persija atau apa Barito atau Bali United yang tadinya di puncak, tiba-tiba Persib naik ke puncak. Nah, itu istilahnya. Jadi Persib mahwuha min lauhil wujud gitu. Jadi Persib menghapus mereka tadi ini apa Persija, Barito, Bali dihapus dari klasmen. Istilahnya gitu ya. Puncak klasmen. Nah, jadi bangsa Arab itu mahwuha min lauhil wujud. Menghapus mereka ya bangsa Romawi dan bangsa Persia dari puncak klasmen lah istilahnya ya. Bihadmi sultaniha dengan memporak-porandakan sultaniha kekuatan mereka wa islami syabiha dan mengislamkan masyarakatnya atau bangsanya. Ya, sip. Silahkan lanjut ke Rila dari Watilka. Watilka kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Watilka salayuha makana khadi'an. Salabu. Titiknya 1 itu ya. Salayuha. Salabu titiknya 1 itu. Oh, salabu. Oh iya. Watilka salabuha makana khadi'an as-sultanuha bin mamalikis syarqi wa syu'ubil kathirati. Makana khadi'an li sultaniha. Lihat. Makana khadi'an li sultaniha. Makana khadi'an as-sultaniha bin mamalikis syarqi wa syu'ubihil kathirati. Mumtaz, Summa lanjut. fatah. Ya, lanjut Mumtaz. Summa fatahul kathira min mamalikis syarqi wal gharbi hatta stawlaw ala ba'di biladin Hatta istawallau hatta istawallaw ala ba'di biladin uriyata wa alqaw fiha daulatan arabiyatan kanat kurang terdengar. Pelan-pelan santai. Dari istawallau istawallaw ala ba'di biladin uriyata wa alqaw gitu. Okay. Bagus. Ba'di biladi uribata. Itu Eropa ya. Uribata. Wa alqaw fiha Wa allafu. daulatan Wa allafu. Ya. Wa allafu fiha daulatan arabiyatan kanat zinatal ardi fil ulumi wal fununi wal hadarati Hah? Wal umron. Iya. Belum kan? Ya. Wal umroni. Salah. Wal umron. Udah sih. Oh iya. Syukran. Mumtaz. Apa Ya. Saya terjemahkan ya. Watilka salabuha makana khadi'an li sultaniha min mamalik asy-syarqi wa syu'ubihil katsirati. Dan ini kita harus pandai-pandai merujuk domirnya kemana ini ya. Tilka ini ke daulah ke al-Arab mungkin ya. Jadi bangsa Arab itu salabuha menaklukkan kembalinya ke Daulatul Rum dan Daulatul Fars. Menaklukkan bangsa-bangsa Romawi dan Persia tadi, maka khadi'an li sultaniha min mamalik asy-syarqi wa syu'ubihil katsira. Ya. Selama mereka itu tunduk kepada kekuatan atau pengaruh atau kekuasaan sultaniha, kekuasaan dari dari bangsa Arab tersebut, min mamalik asy-syarqi wa syu'ubihil katsira, dari kerajaan-kerajaan timur dan bangsa mereka yang banyak. Ya. Jadi Mamalik Syarqi ini artinya kerajaan-kerajaan timur ini kan tadi ya, Daulatul Fars itu dianggap sebagai kerajaan timur, juga Daulatul Rum. Ya. Nah,
Lalu dilanjut, summa fatahul katsira min mamalik asy-syarqi wal gharb. Kemudian juga bangsa Arab itu menaklukkan banyak dari kerajaan timur maupun barat. Nah, nanti di zaman zaman siapa itu ya? Yang setelah timur barat juga ditaklukkan. Ya, mungkin contohnya Tariq bin Ziyad ya, yang menaklukkan siapa? Andalusia ya. Jadi Spanyol juga nanti ditaklukkan tuh sama bangsa Arab. Ya, Turki juga kan sebagiannya itu Eropa, barat ya. Jadi Turki itu masuknya negara negara barat. Ya, Konstantinopel. Itu siapa menakluknya? Muhammad Al-Fatih kalau nggak salah. Ya, setelah kerajaan timur juga Fatahul Katsir min mamalik asy-syarqi wal gharb. Timur maupun barat juga ditaklukkan sama bangsa Arab dengan berpegang kepada Al-Qur'an ini ya. Hatta istawallau sampai-sampai mereka itu menguasai ala ba'di biladi uribata. Bahkan mereka itu sampai-sampai yang menguasai setengah ya, atau sebagian bilad negara-negara uriba Eropa ya. Wa allafu fiha daulatan arabiyyatan kanat zinatal ard ya. Dan di negara-negara tersebut ya allafu uh, mereka itu menjelma atau menjadi daulah Arabia, bangsa atau negara Arab yang kanat zinatul ard, menjadi penghias dunia, perhiasan dunia. Fil ulum, dalam dunia sains, ya contohnya tadi kan ada Ibnu Sina, ya dengan bukunya Qawanin Tibb itu menjadi dasar-dasar kedokteran dunia. Terus banyak sekali, ya tadi yang saya sebutkan ada Ibnu Firnas di bidang aviasi atau penerbangan, ada pokoknya banyak ya, matematika tadi Al-Khwarizmi, ya, wal funun juga dalam hal seni, wal hadar dan peradaban, wal umron dan sivilisasi atau ya peradaban juga ya. Al hadar wal umron ini ya semakna lah, satu makna. Ya. Nah, jadi itu ya. Di sini Muhammad Abduh dan Rasul Ridho ingin menekankan kepada bangsa Arab bahwa kenapa bisa kok kalian terjajah sekarang, padahal dulu bangsa Arab itu sempat menjadi perhiasan dunia. Kanat zinatul ard. Perhiasan dunia. Ya. Karena tadi mereka itu menjadi pionir dalam hal keilmuan. Nah, kenapa bangsa Arab terjajah? Jawabannya adalah mereka mundur karena tidak melakukan al-iftida bihi, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, sekarang kita Al-Quran itu hanya sekedar dibaca dan dihafalkan tanpa dijadikan petunjuk. Ya, orang-orang sekarang justru kalau menurut Muhammad itu lebih fokus kepada hadis atau kepada kitab-kitab ulama. Ya, lupa bahwa yang lebih harus didahulukan adalah Al-Quran, al-ihtida bil Quran, agar tadi kembalilah kekuatan di mana bangsa Arab ini bisa jadi bangsa yang menjadi zinatul ard, penghias dunia, dan istawallahu ala ba'di bilad riba, dan menguasai sebagian Eropa. Ya, fatahul katsir min mamalik asy-syarqi wal gharb, menaklukkan banyak sekali kerajaan di timur maupun di barat. Ya, itu mungkin poin dari paragraf ini. Siapa lagi yang mau baca? Diki lagi aja ya, Diki. Ya. Silakan, Diki. Halo, cek Iya, halo. dari Harobo kan? Iya. Ada nggak gambarnya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Harobo syu'uban katsiratan kanat aqwa minhum fi jami'i ma yahtaju ilaihil qitalu min adadin wa adadin wa silahin wa qara'in wa husunin wa khila'in wa qataluha fi akhori dariha wa mustaqirri quwwatiha Wa mustaqor. wa mustaqirri quwwatiha wa hum Wahum bu'ada. wa hum bu'ada an biladihim. Terus nauna Na'una an makurri khilafatihim
Ya, wa innama kanu yufaddiluna a'da'ahum bi syai'in wahidin wa huwa bahwa salahu wa huwa salahu arwahihimul ladzi tabi- tabi'ahu taba'ahu. Ya, tabi'ahu ya bisa tabi'an. tabi'ahu salahu a'malihim Ya, mumtaz. Lanjut dikit lagi. wa ruhul basyari ah, ah, kau A'zamu. a'damu wa hadil ard Ya, mumtaz ya. Bagus terus. Ya, begitu dulu. Ya, harabu syu'uban katsira. Harabu syu'uban katsira. Ya, bangsa Arab itu menaklukkan banyak sekali negara atau banyak sekali bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Ya, apa yang diperangi? Harabu itu yang memerangi ya. Ya, jadi mereka memerangi banyak sekali bangsa. Kanat aqwa minhum fi jami'i ma yahtaj ilaih. Bahkan di mana bangsa tersebut aqwa minhum, lebih kuat, ya, lebih kuat daripada bangsa Arab. Jadi yang diperangi oleh umat Islam atau bangsa Arab Islam saat itu adalah yang aqwa, yang lebih kuat sebenarnya minhum daripada mereka. Fi jami'i ma yahtaj ilaih. Dalam hal semua yang dibutuhkan oleh al-qital, oleh peperangan. Min adadin wa adadin, dari jumlah. Jadi ini salah satu gaya bahasa Arab itu begini ya, ada pengulangan. Ya, ada pengulangan kata min adadin wa adadin. Jadi dalam hal jumlah, ya. Wasilahin, dalam hal senjata, wa qara'in, dalam hal apa ya? Qara'in. Qara'in itu mungkin dara'in. Enggak tahu, ini mungkin salah ketik ya. Harusnya dara'in. Dara itu perisai, ya. Wa husunin. Husunin itu benteng kayaknya ya, benteng. Ya, wa kila'in. Kila'in itu benteng juga, ya. Atau ya apa? Pertahanan gitu ya. Nah, jadi bangsa Arab itu yang mereka taklukkan atau yang mereka perang itu bangsa-bangsa yang lebih kuat dalam hal jumlah, dalam hal senjata, dalam hal darawin. Darawin ini istilahnya sekarang mungkin baju perang ya. Zaman dulu kan ketika perang tuh harus pakai baju besi ya, biar tidak gampang meninggal kalau ditusuk pedang. Nah, ini baju besi tersebut disebut dengan darawin. Ya, darawin atau karawin mungkin. Karena ini di Mesir, jadi dia jadi karawin. Tapi kalau di bahasa Arab itu daro. Ya, jadi yang dilawan itu yang lebih banyak jumlahnya, lebih lebih bagus senjatanya, lebih bagus baju perangnya, lebih bagus bentengnya dan pertahanannya. Ya, tapi bangsa Arab bisa mengalahkan mereka. Wa qataluha fi aqri darihim. Dan yang uniknya, orang Arab tuh memerangi mereka itu di markas mereka istilahnya ya. Akar itu inti, dar itu rumah, ya. Jadi di inti rumah mereka atau di markasnya mereka. Jadi bukan di kandang sendiri tapi di kandang lawan. Wa mustaqarri quwwatiha. Dan di istilahnya, di puncak kekuatan mereka atau saat mereka atau lawan ini lagi berada di posisi yang mustaqor. Mustaqor itu stabil atau puncak gitu ya. Nah, wahum bu'ada an biladihim. Sedangkan orang Arab itu atau orang Islam itu bu'ada an biladihim, jauh dari negara mereka. Na'una an maqarri khilafatihim. Ini juga sama sebenarnya. Jauh, na'una itu jauh dari maqarri khilafatihim, pusat pemerintahan mereka. Ya, ya. Jadi unik nih. Ya, mereka sudah kalah dari segi jumlah, dari segi peralatan senjata, pertahanan, tapi mereka bisa mengalahkan lawan itu di kandang lawan dan pada saat lawan itu berada di kekuatan yang stabil atau puncak kekuatan mereka. Sedangkan orang Islam tersebut bu'ada an biladihim, sedang jauh dari negara mereka dan juga jauh dari pusat pemerintahan mereka. Kenapa bisa mereka menang? Ya, ini jawabannya adalah wa inna ma kanu yufaddiluna a'da'ahum, ya, atau bisa juga yafdaluna a'da'ahum bi syai'in wahid. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dengan satu hal. Apa itu?
wa huwa salahu arwahihim alladhi tabi'ahu salahu a'malih. Ya, yaitu adalah kekuatan roh, ya, atau kebersihan roh atau kebaikan roh yang alladzi tabi'ahu salahu a'malih, yang diikuti dengan kebersihan perbuatan atau kebaikan perbuatan. Ya, terusnya ada kata kunci lagi waruhul basyariyyu, ya, kekuatan jiwa manusia itu a'zamu quwa, adalah kekuatan yang paling agung, yang paling tinggi hadhil ard, yang ada di dunia ini. Ya, itu ya. Itu poin dari paragraf ini seperti itu. Jadi ada penekanan dari penulis bahwa orang Arab Islam itu bisa menang padahal dalam kondisi yang sebenarnya tidak memungkinkan. Ya, lawannya jago, perlengkapannya atau alat perangnya kuat, hebat. Ya, terus dikalahkan di kandang sendiri lagi ya. Jadi bukan di kandangnya orang Islam, tapi di kandang mereka. Nah, itu kenapa bisa itu semua terjadi? Karena syai'in wahid, karena satu hal, yaitu solahul arwah, ya, adanya ruh atau spiritualitas yang soleh. Alladzi tabi'ahu solahul amal, yang diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang soleh juga. Kenapa? Karena al basyari, ya, kekuatan spiritualitas manusia itu adalah a'dhamu quwa, kekuatan yang paling kuat. Ya, sekarang kalau kita lihat, uh, itu konsep perang itu sudah berganti dengan konsep politik. Jadi kalau kita lihat sekarang perpolitikan antara parpol, antara tokoh-tokoh politik itu sebenarnya sedang berperang, tapi dalam hal pengaruh, bukan lagi dalam hal fisik. Karena para pakar memprediksi bahwa di masa depan tuh orang-orang sudah tidak lagi ingin berperang secara fisik, tapi perangnya secara politik. Nah, sekarang kalau mau umat Islam menang secara politik, ya ini harus punya syai'un wahid, yaitu ar-ruh al-basyari atau sholahul arwah. Ya, terbukti sekarang yang menjadi pemegang politik terkuat di Indonesia kan kalau kita lihat mungkin Pak Jokowi. Itu mungkin kenapa? Karena beliau punya sholahul arwah, punya spiritualitas yang soleh, yang baik gitu ya. Yang kalau kita lihat memang beliau sangat rendah hati, sangat sangat bersih lah gitu ya kejiwaannya, ruhnya kalau kita lihat. Dan akhirnya apa? Terbukti orang-orang di Indonesia menaruh kepercayaan yang besar kepada mereka, kepada Pak Jokowi. Nah, kita jika ingin juga menang dalam peperangan yang bukan lagi perang fisik ya, tapi perang ide atau perang gagasan, jangan lupakan satu hal ini, yaitu salahul arwah atau arwah al-basyari. Karena ini adalah a'zam quwa. Ini adalah kekuatan yang paling agung yang ada di hadil ard, yang ada di bumi. Sudah jam 6 ya? Siti Fatimah Zahra ada? Iya, Kang, ada. Ya, silakan. Dari Safarallahu. Sakharallahu ta'ala lahu sa'iru kuwaha wa maddatuha Sa'iro, maf'ul ya. sa'iru kuwaha wa maddatuha kama qala Wa maddatiha. wa maddatiha kama qala wallahu alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu inna fi dhalikal ayah liqaumi yatafakkarun kana arqa Ya, خلاص. Siap. Syukran, Mumtaz. Ya, udah jam 6 ternyata ya. Oke. Di sini sakharallahu ta'ala lahu. Jadi Allah menaklukkan atau menundukkan istilahnya ya. Menundukkan kepada manusia ya sayarakuwah, semua potensi kekuatan yang ada di bumi, wa maddatiha, dan materinya, dan materi yang ada di bumi itu ditaklukkan
untuk manusia. Nah, makanya jadi sebenarnya semua hal yang ada di bumi ini sudah ditaskhir, sudah ditundukkan kepada Allah untuk manusia. Tinggal bagaimana manusia memperkuat ruhnya agar semua yang ada di bumi ini bisa tunduk kepada manusia. Apa ayatnya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Tuhan yang menciptakan kepada kalian semua apa yang ada di bumi. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Nah, dan Allah telah menundukkan kepada kalian semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Itu ditundukkan kepada kalian. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada hal tersebut ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, mungkin di sini Muhammad Abdu ingin menegaskan bahwa jadi Muhammad Abdu atau penulis dari tafsir ini ingin menegaskan bahwa kenapa bangsa Arab tadi bisa sangat-sangat ajaib menang di negara-negara yang lebih kuat di kandang lawan karena punya kekuatan ruh ya, kekuatan ruh, dan pada akhirnya kekuatan ruh itu membuat hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Ya, kenapa? Karena alam ini, semua alam raya ini sudah ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Sehingga mungkin saja ketika perang itu terjadi, ya, kenapa mereka bisa menang? Karena ada alam yang membantu. Begitu ya. Ya, karena apa? Karena alam ini telah ditaklukkan oleh Allah untuk membantu manusia. Yaitu ayatnya tadi ya. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan karena sudah jam 6. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tutup dengan doa Rabbil Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Ta'ala. Rabbi hamna wa Tawassalna bita'alumi Tawassalna bita'alimi Antarzuqana wasi'a Wa antarzuqan amana Ayo.